Nama kelompok kami adalah Tuan Kos yang terdiri dari 7 anggota kelompok dan masing-masing tugas yang berbeda, yaitu Irfan sebagai ketua, Ratih sebagai bendahara, Tiara sebagai admin, Yodi sebagai marketing, Frans sebagai chef, Oka dan Ardi sebagai dokumenter. Setelah membagi tugas, kami menentukan ide usaha yang akan kami buat, dan akhirnya kami menemukan ide usaha yaitu mengolah kulit pangsit yang diberikan berbagai varian bumbu. Alasan kami memilih usaha tersebut karena kami ingin membuat produk camilan yang mudah dibuat, menarik, dan bisa dijual dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, Oka dan Ardi membuat logo produk yang berisikan tulisan Krimisan sebagai branding dari produk yang telah kami buat. Kemudian warna oranye pada logo produk memiliki arti kehangatan karena hubungan yang terjalin dari masing-masing anggota sangat hangat karena sudah terjalin dari awal kuliah. Dan warna oranye muda yang terletak di tengah identik dengan warna gorengan karena produk yang kami jual diolah dengan cara digoreng. Lalu ada mahkota yang memiliki 7 tanduk, di mana 7 tanduk ini memiliki arti pemilik dari usaha ini terdiri dari 7 orang. Setelah menentukan logo, selanjutnya kami memikirkan kemasan untuk produk yang kami jual dengan kriteria kemasan yang kedap udara, mudah dibawa kemana saja, dan harganya murah. Sehingga kami memilih 2 kemasan untuk produk yang kami gunakan. Yang pertama ada kemasan yang besar. Kemasan yang besar ini digunakan untuk di penjualan online. Selanjutnya ada kemasan kecil. Pada kemasan kecil ini digunakan untuk dititipkan di warung-warung terdekat. Setelah menentukan ide-ide usaha yang akan kami gunakan, selanjutnya kami melakukan kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi ini ada sedikit kendala, yaitu bahan baku yang kami gunakan awalnya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, sehingga kami perlu melakukan observasi dan survei ke swalayan-swalayan yang ada di Kota Denpasar. Akhirnya kami menemukan bahan baku kulit pangsit yang sesuai apa yang kami harapkan. Setelah mendapatkan bahan baku yang sesuai, selanjutnya kami mengolah kulit pangsit tersebut, kemudian diberikan berbagai varian bumbu, di mana bumbu tersebut ada 4, yaitu rasa barbecue, rasa jagung bakar, rasa pedas manis, dan rasa balado. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan produksi, kami melakukan kegiatan promosi. Pada kegiatan promosi ini kami menggunakan 2 strategi, yaitu strategi online dan strategi offline. Pada strategi online ini kami menggunakan sosial media, yaitu Instagram, untuk membuat akun usaha yang kami buat agar pengguna sosial media, terutama remaja di umur setara dengan kami, itu dapat melihat produk yang kami buat. Kemudian yang kedua ada strategi offline. Pada strategi offline ini kami menitipkan produk yang kami jual ke warung-warung terdekat agar pengunjung pada warung tersebut dapat melihat produk yang telah kami buat, sehingga dapat menaikkan omset penjualan pada usaha kami. Setelah penjualan yang pertama, ternyata konsumen yang membeli produk kami cukup banyak. Pada kemasan besar laku terjual 5 bungkus kemasan besar yang masing-masing harganya adalah 10.000. Kemudian pada kemasan kecilnya mampu terjual 10 pieces, per piecesnya harganya 1.000. Setelah penjualan pertama banyak pembelinya, sehingga kami perlu memproduksi kembali produk yang kami jual agar memenuhi kebutuhan konsumen yang lainnya. Selanjutnya, kendala dalam kelompok kami. Di kelompok kami terdapat 3 kendala, yaitu yang pertama, dalam menentukan
harga, kedua dalam menentukan bahan, dan ketiga dalam menentukan pemasaran. Yang pertama itu menentukan harga. Kenapa kita sempat kebingungan untuk menentukan harga? Nah, padahal di awal kita menjual produk kita itu, kita menjualnya dengan harga 5.000. Itu produk kita itu yang ukuran bungkusannya yang besar itu kita jual 5.000. Tapi ternyata setelah kita menjualnya, kita tidak mendapatkan keuntungan dari produk kita itu yang setelah kita jual 5.000 itu nggak dapat keuntungan. Nah, jadi setelah itu kita diskusi lagi gimana sih cara kita dapat keuntungan. Jadi kita mencari di Google, di materi yang telah diberikan sama dosen. Akhirnya kita menemukan cara untuk gimana cara mendapatkan keuntungan dalam bisnis. Jadi setelah itu kita akhirnya memutuskan untuk menjual harga dengan 10.000 dengan bungkusan yang besar, dan akhirnya setelah kita menjual produk kita itu akhirnya kita mendapatkan keuntungan dengan harga 10.000. Nah, yang kedua itu dalam menentukan bahan. Awalnya kita sempat bingung untuk membeli bahan kita, yaitu kulit pangsit yang benar itu kayak gimana. Awalnya kita udah sempat memproduksi, cuman salah, ada yang kulitnya tebal, ada yang terlalu ngembang, dan akhirnya kita mencoba terus, akhirnya kita mendapatkan kulit pangsit yang pas untuk produk kita dan sesuai. Yang ketiga, dalam menentukan pemasaran. Kita sempat bingung gimana sih cara orang-orang tuh biar tertarik dan kenal dengan produk kita. Akhirnya kita memutuskan untuk mempromosikannya di sosial media dengan cara kita membuat video yang menarik agar orang-orang itu tertarik dengan produk kita. Dan selain mempromosikannya di sosial media, kita juga menjualnya di warung-warung terdekat, tetapi tidak dengan produk yang besar itu dengan harga 10.000, tidak itu, karena kita tahu orang-orang di warung itu tidak akan suka dengan harga yang mahal seperti itu. Akhirnya kita menjual di warung dengan harga 1.000 yang bungkusan yang kecil. Jadi kita mendapatkan solusi, kita menjual di sosial media dan juga menjualnya di warung-warung. Dari penjelasan dua orang teman kami tadi, maka dapat kami simpulkan dalam menjalankan usaha ini terdapat beberapa kendala yang kami alami, seperti dalam menentukan bahan, menentukan kemasan, menentukan harga jual, dan menentukan teknik pemasaran, sehingga pada saat kami menjual produk kami, itu dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, kami juga mendapat beberapa pembelajaran atau insight pada saat menjalankan usaha ini. Di antaranya, kami bisa merasakan bagaimana rasanya membangun suatu usaha dari nol hingga berjalan dan bisa dibilang sukses. Kemudian, semua hal yang berat kami lakukan bersama itu ketika mencapai target yang sudah kami tentukan, itu merupakan sebuah kesenangan yang hakiki. Kemudian yang selanjutnya, kami bisa mengetahui hal-hal sederhana yang kami lakukan dengan niat dan secara maksimal, itu dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai. Kami juga bisa menyatukan 7 kepala kami yang berbeda, sehingga menghasilkan suatu ide atau suatu tujuan bersama. Selanjutnya, kami juga dapat mengatur beberapa individu dalam menjalankan usaha ini, sehingga tujuan dari usaha kami bisa tercapai. Kemudian dalam memecahkan beberapa masalah pada usaha kami itu, kami dapat lakukan secara berkelompok, bukan secara individu. Karena pada akhirnya, beberapa ide kami itu juga akan digabungkan menjadi satu. Dan yang terakhir, ternyata dalam menentukan ide usaha yang disukai banyak orang itu cukup sulit. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.